Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Bu Yohana. Perkenalkan, nama saya Iwan Dwi Prakoso, NRP 229, dan juga rekan-rekan satu kelompok saya ada Muhammad Fadirik, NRP 023, Alam Tajusarov, NRP 053, Ahmad Zidan, NRP 070, dan Muhammad Ihsanuddin, NRP 142. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil final project dari kami, yaitu pembuatan sistem informasi survei kepuasan pelanggan ITS secara terpadu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya itu yang pertama ada SOW. Untuk SOW-nya ini berdasarkan Peraturan Rektor ITS nomor 26 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan unit di lingkungan Institut Teknologi 10 November, di mana unit komunikasi publik merupakan organisasi sekretaris institut dan yang intinya itu pada fitur eh, pada peraturan tersebut sekretaris institut ditugaskan untuk memberikan fitur survei pada pelanggan. Lalu selanjutnya itu ada scope. Untuk scope-nya itu sistem informasi ini digunakan untuk survei kepuasan pelanggan ITS. Nah, survei ini merupakan sistem informasi aplikasi berbasis web. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk membuat survei dan menghimpun survei terhadap kepuasan pelanggan ITS. Lalu SI ini memudahkan pembuatan survei untuk membuat dan mengelola informasi hasil survei. Nah, berikut itu ada list untuk fitur-fiturnya. Yang pertama itu untuk scope fiturnya yaitu ada login admin, lalu administrator dapat menambahkan, mengubah data survei, lalu selanjutnya untuk fiturnya itu sama seperti pada scope. Lalu selanjutnya itu ada deliverable atau keluaran, itu yang pertama ada aplikasi yang berupa aplikasi sistem informasi survei kepuasan pelanggan ITS, lalu ada training, lalu selanjutnya ada laporan, yaitu laporan pembangunan aplikasi, lalu untuk selanjutnya itu metode pengembangan proyek yang dilakukan itu yang pertama yaitu membangun sistem informasi, lalu selanjutnya untuk di dalam pembangunan itu ada analisis, lalu selanjutnya itu mendesain, lalu scroll. Setelah mendesain lalu mengimplementasikan, lalu testing dan deploy. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya adalah estimasi biaya, yaitu yang pertama biaya tenaga ahli. Berikut adalah rincian untuk masing-masing tenaga ahli dalam pengerjaan proyek selama 15 hari. Ada project manager, web designer, programmer, dan database administrator, dan sistem analis. Kemudian selanjutnya adalah biaya instalasi sistem dalam jangka waktu selama 7 hari yang terdiri atas kebutuhan instalasi database dan hosting. Selanjutnya adalah biaya lain-lain yang terdiri atas biaya konsumsi, modul, laporan plus ID, dan biaya tak terduga. Selanjutnya adalah pembagian pekerjaan. Itu yang pertama ada project manager, kemudian adalah database administrator, web designer, programmer, dan sistem analis. Untuk sumber daya selanjutnya adalah sumber daya manusia. Di sini ada sebanyak 5 peran, yaitu project manager, web designer, programmer, database administrator, dan juga sistem analis dengan nama-nama sudah tertera. Nah, untuk pada sumber daya manusia ini selanjutnya ada sumber daya logistik. Sumber daya yang telah disediakan oleh pemangku kepentingan adalah seperti ruang rapat beserta kelengkapannya seperti sound system, listrik, whiteboard, alat tulis, dan proyektor. Lalu ada struktur dari organisasi proyek ini. Yang paling atas ada project manager yang membawai beberapa peran lainnya, yaitu web designer, programmer, database administrator, dan juga sistem analis.
Untuk bab yang keempat ada jadwal proyek. Nah, di sini jadwal proyek ditetapkan selama pengerjaan 2 minggu. Untuk tahap awal dilakukan analisis kebutuhan selama 3 hari dengan masing-masing subtask itu 1 hari. Lalu dilanjutkan dengan prototyping yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu akan melaksanakan pembuatan desain dari sistem yang ada, membuat desain database, desain antarmuka, dan lain-lain. Lalu untuk fokus utama, yang pengerjaannya paling lama ada implementasi. Di sini adalah realisasi dari basis data yang sudah didesain sebelumnya dan implementasi coding menggunakan bahasa PHP. Lalu setelah implementasi sudah selesai, dilanjutkan dengan testing selama 2 hari, melakukan testing dan jika ada ditemukan bug, lalu di hari berikutnya akan dilakukan perbaikan dari bug tersebut. Nah, ditutup dengan laporan final seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai work breakdown struktur pada pembuatan sistem informasi survei kepuasan pelanggan ITS secara terpadu, yaitu yang pertama ada tahap analisis kebutuhan dengan durasi 3 hari dengan total biaya 1.200.000. Selanjutnya pada tahap prototyping dengan durasi 3 hari, total biaya 1.600.000. Pada tahap 3 implementasi dengan durasi 6 hari, total biaya 1.800.000, serta set testing aplikasi dengan durasi 2 hari, biaya 500.000, dan laporan final dengan biaya 400.000, serta total dari keseluruhan yaitu 5.500.000. Selanjutnya yaitu mengenai rencana risiko dan mitigasi. Terdapat anggota tim terkena musibah dengan prioritas 21, terjadi korsleting listrik dengan prioritas 8, perubahan spesifikasi kebutuhan dengan prioritas 20, adanya birokrasi yang membutuhkan waktu lebih dengan prioritas 15, serta proses implementasi berjalan melebihi batas waktu dengan prioritas 14. Baik, untuk selanjutnya, mengingat keterbatasan waktu, langsung masuk ke demo aplikasi yang kami buat. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Oke. Jadi untuk ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang kami buat, yaitu survei pelanggan ITS. Jadi aplikasi ini terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi user dan sisi admin. Nah, untuk yang pertama kami akan mendemokan bagian sisi user. Sisi user dapat mengakses halaman awal dan juga halaman isi survei. Yang mana halaman isi survei tersebut dapat diakses melalui tombol mulai di bawah ini. Langsung kita coba. Nah, ini merupakan isian survei yang dapat dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama adalah pengisian nama dan data diri pelanggan. Lalu di bagian bawah terdapat form pengisian survei sesuai pertanyaan yang ada. Kita coba isi untuk lalu untuk cara pengisian surveinya yaitu berupa radio button atau memilih satu dari beberapa pilihan. Yaitu di sini pilihannya terdapat mulai dari tidak puas hingga sangat puas. Langsung kita coba isi. Nah, jika sudah terisi semua, pengguna dapat langsung menekan tombol submit untuk mengirimkannya. Jika berhasil, akan muncul pesan bahwa respon terekam dan terima kasih telah mengisi survei. Nah, sekian untuk bagian website sisi pengguna. Selanjutnya merupakan bagian website sisi admin, yang mana sisi admin ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah memiliki akun, yaitu dapat diakses melalui tombol sign yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman login. Jika berhasil masuk, akan diarahkan ke halaman dashboard admin.
Pada bagian kiri ini terdapat beberapa navigasi. Yang pertama adalah pertanyaan yang memiliki sub menu buat dan list pertanyaan. Yang kedua adalah hasil survei. Nah, pada hasil survei ini ditampilkan beberapa rangkuman hasil himpunan survei yang telah dihimpun oleh website ini. Yang pertama ini ada total pertanyaan, yaitu sebanyak 12 pertanyaan. Lalu ada rata-rata hasil tanggapan senilai 4,12. Lalu pelanggan merespon hari ini sebanyak 2. Lalu ada total tanggapan sebanyak 102. Ini merupakan grafik perkembangan jumlah respon tiap harinya. Di bagian kanan juga adalah perkembangan jumlah pelanggan tiap harinya. Lalu pada bagian ini grafik penilaian tiap pertanyaannya. Lalu di bagian bawah ini terdapat list daftar respon tiap-tiap pertanyaan dan tiap pelanggan. Lalu ada untuk navigasi kedua, yaitu list pertanyaan. Pada bagian list pertanyaan ini ditampilkan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh admin. Lalu ada tombol tambah pertanyaan untuk menambah pertanyaan. Misal kita membuat pertanyaan baru. Lalu kita klik tombol submit. Lalu tampilkan halaman pesan berhasil menambahkan data pertanyaan survei. Selain itu juga kita bisa membuat mengedit pertanyaan melalui tombol pensil yang ada di kanan. Nah, jika kita klik simpan, tampil pesan juga bahwa berhasil mengubah data dan data telah berhasil dirubah. Selain itu juga ada fitur logout jika ingin keluar dari halaman admin. Maka akan dikembalikan ke halaman awal website ini. Mungkin cukup sekian demo dari aplikasi yang telah kita bangun. Saya kembalikan kepada Iwan. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Jadi itu tadi pemaparan mengenai dokumen proposal dan juga demo aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Nah, selain itu kami juga membuat dokumen-dokumen lain seperti KAK, lalu juga ada SKPL, DWPL, dokumen uji perangkat lunak, dan juga buku manual atau buku tutorial dari penggunaan aplikasinya. Namun kita tidak bisa mendemokan karena keterbatasan waktu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.